Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Ahmad Kausar dengan NIM 1020121430005. Asal kelas saya dari TI 4812. Di sini saya akan mempresentasikan tentang matkul penelitian operasional 1 yang berjudul Design of Radiation Therapy Problem dengan sumber diadaptasi dari Hillier, F titik S, Lieberman, G, Introduction to Operation Research, McGraw Hill, 2021. Nah, slide selanjutnya yaitu ada dari Design of Radiation Therapy. Yang pertama itu dari pendahuluan. Jadi, Mary baru saja didiagnosis mengidap kanker pada tahap lanjut. Kanker tersebut berada di area kandung kemih dan telah membentuk tumor ganas yang besar. Ia akan menerima perawatan medis tingkat lanjut termasuk terapi radiasi secara intensif untuk meningkatkan peluang sembuh. Dan yang kedua itu proses terapi radiasi. Terapi radiasi menggunakan mesin sinar eksternal yang mengirimkan radiasi pengen ke tubuh pasien. Radiasi ini merusak jaringan kanker maupun jaringan sehat. Setiap sinar memberikan dosis radiasi yang lebih besar di area masuk dan lebih kecil di area keluar. Sebagian radiasi juga dapat menyebar ke jaringan sekitar, dalam kurung penyebaran radiasi atau scatter. Tantangan dalam pengobatan sel-sel tumor biasanya tersebar di antara sel-sel sehat. Oleh karena itu, dosis radiasi harus cukup besar untuk membunuh sel kanker, namun tetap cukup kecil agar tidak merusak sel sehat. Jadi, poin utamanya yaitu desain terapi radiasi harus menyimbangkan antara menghancurkan sel kanker secara maksimal dan meminimalkan kerusakan pada jaringan kesehatan. Jadi, kesimpulan dari slide yang pertama ini, terapi radiasi adalah metode paling dalam pengobatan kanker yang harus dirancang dengan cermat agar efektif membunuh sel kanker tanpa menimbulkan kerusakan besar pada jaringan sehat di sekitarnya. Next. Jadi yang slide selanjutnya itu eh, di Design of Radiation Therapy ini dari tujuan perancangannya dulu. Tujuan perancangannya yaitu tujuan utama dari desain ini adalah untuk menentukan kombinasi terbaik dari sinar radiasi dan intensitasnya agar diperoleh distribusi dosis yang paling optimal. Artinya, jaringan kanker mendapat cukup radiasi untuk dihancurkan sementara jaringan sehat tetap terlindungi. Jadi ini ada proses terapinya. Setelah desain pengobatan dibuat, terapi akan dilaksanakan dalam beberapa tahap sesi selama beberapa minggu. Cara ini memungkinkan tubuh memulihkan diri di antara setiap sesi dan membantu mengurangi efek samping. Contoh model optimasi. Slide ini menunjukkan bagaimana teknik variabel buatan artificial variable digunakan untuk menangani kendala fungsional dalam perancangan terapi radiasi yaitu mencari kombinasi dosis terbaik yang memenuhi semua masyarakat. Nah, di slide yang ini tuh ada tabelnya nih. Tabel dari data desain terapi radiasi Mary. Nah, yang pertama itu dari area. Jadi di area ini ada healthy anatomy, critical tissues, tumor region, dan center of tumor. Jadi di sini saya akan membahas yang healthy anatomy dulu. Jadi di tabel ini healthy healthy anatomy itu dengan BIM 1 0,4 dan BIM 2 0,5. Restriction on total average dosage keywordnya yaitu minimize. Dan yang kedua itu yaitu ada critical tissues dengan beam satunya yaitu 0,3 dan beam 2-nya itu 0,1 dan restoration on total average dosage-nya itu sama kurang dari 7. Dan yang ketiga itu ada tumor region. Ini, tumor region dengan beam 1 0,5 dan beam 2 0,5.
Restriction on total average dosage-nya yaitu sama dengan 6. Dan yang terakhir itu yaitu ada center of tumor dengan beam satunya itu 0,6, eh, d- dan yang keduanya itu beam duanya itu 0,4. Restriction on total average dosage-nya yaitu lebih dari 6. Next, selanjutnya. Nah, di sini juga ada tabel apa nih? Tabel data dari tabel sebelumnya diubah menjadi model program linear. Program linear model ini digunakan untuk mencari dosis radiasi yang paling optimal dengan tahap memenuhi semua batasan medis. Variabel model X1 yaitu variabel model X1 sama dengan dosis pada titik masuk untuk sinar satu. Dan yang kedua yaitu X2 sama dengan dosis pada titik masuk untuk sinar 2. Minimize-nya minimize S-nya sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 dengan pembatas sama dengan 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 kurang dari 7. Yang kedua itu 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6. Dan yang ketiga yaitu 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 lebih dari 6. Dan yang terakhir X1, X2 lebih dari 0. Dan slide selanjutnya yaitu ada eh, bentuk standar. Minimize-nya itu yaitu Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0 X3 ditambah 0x4 dengan pembatas 0,3 x1 ditambah 0,1 x2 ditambah x3 sama dengan 7. Yang kedua 0,5 x1 ditambah 0,5 x2 sama dengan 6. Dan yang ketiganya yaitu 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 min X4 sama dengan 6. Dan yang terakhir X1, X2, X3, X4 lebih dari 0. Lanjut, slide selanjutnya itu ada bentuk kanonik. Bentuk kanonik di sini yaitu ada minimize-nya dengan Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah mx5 ditambah mx6 dengan pembatas 0,3x1 ditambah 0,x1 X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah X3 sama dengan 7. Yang keduanya 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah X5 sama dengan 6. 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 min X4 ditambah X6 sama dengan 6. Dan yang terakhir yaitu X1, X2 X2, X3, X4, X5, X6 lebih dari 0. Dan slide selanjutnya yaitu di sini ada tabel iterasi 1. Nah, bisa dilihat di sini tuh ada pertama dari CB-nya dulu nih. Di CB ini ada 0, M, dan M. Nah, 0 di sini ada 0, di basicnya X3, 0,4 X1, 0,3, 0,5 X2, 0,1. Di situ ada 0x3 1 0 0x4 0 mx5 0 mx6 0 dan konstannya 7 untuk yang basic x3. Dan yang kedua itu mx5 0,4-nya itu 0,5, 0,5-nya itu 0,5, 0-nya itu sama dengan 0, 0 dan sama dengan 0, M-nya
M-nya 1 dan M-nya juga 0 dan yang terakhir yaitu konstannya 6. Dan yang ketiganya itu basicnya X6, 0,4, 0,6, 0,5, 0,4, 0, 0, 0, min 1, M, 0, M, 1, dan konstannya 6. Untuk crow-nya itu yang 0,4 itu ad- ada di angka 0,4 min 1,1 M. Dan yang 0,5-nya itu 0,5 min 0,9 M. Dan nolnya itu ada 0, nolnya juga ada M-nya, dan M ada 0. Dan yang terakhir M sama dengan 0, dan konstannya itu Z sama dengan 12 M. Nah, di slide selanjutnya ada juga tabel dari iterasi 2. Eh, di sini ada tabelnya, bisa dilihat. Nah, di dalam tabel ini itu ada pertama dari CB-nya itu ada 0, M, dan 0,4. Basicnya, basic atau C-nya X3, X5, X1, dan 0,4 X1, 0, 0,5 X2 min 0,1, 0 X3 1, 0 X4 0,5, M X5 0, M X6 min 0,5, yang terakhir yaitu konstannya 4. Dan yang keduanya itu M X5 0, 0,17, 0, 0,83, terus 1 M-nya min 0,83, konstannya 1. Oh maaf, yang pertama itu ada rasionya yang bagian pertama itu ada 8 dan yang kedua itu 1,2. Dan yang selanjutnya itu yang ketiga 0,4. Basicnya X1, 0,4-nya 1, 0,5-nya 0,67, 0, ada 0 dan 0, 0 min 1,67, M 0, M 1,67, dan yang terakhir konstannya 10. Untuk baris C-nya yaitu ada 0, 0,232 min 0,17 M, ada dan ada nolnya juga 0, 0,668 min 0,83 M, dan M-nya 0, dan M min 0,668 ditambah 1,83 M, dan konstannya yaitu Z sama dengan 4 tambah M. Untuk nilai rasionya tidak ada strip. Nah, di sini ada iterasi 3. CB-nya ada 0, 0, 0,4. Basicnya ada X3, X4, X1, dan ada 0,4 X1, 0, 0, 1, dan 0,5-nya itu X2 min 0,2, 0, dan 0,2 lagi, dan 1. Dan yang ketiga itu 0, X3, 1, 0, 0. Dan yang keempatnya itu 0, X4, 0, 1, 0. Dan yang kelimanya M, X5, min 0,6, 1,2, dan 2. X6-nya, yang keenam itu M, X6, 0, min 1, 0. Dan yang terakhir itu nilai konstannya yang pertama itu 3,4, dan yang kedua itu 1,2, dan yang ketiga itu 12. Untuk crow-nya di 0,4 itu 0, dan 0,5-nya itu 0,1, dan yang ketiganya itu 0 dan 0, dan yang keempatnya itu 0 dan 0, yang kelima M-nya M kurang 0,8, dan yang keenamnya itu M sama dengan M, dan nilai konstannya 4,8. Kesimpulannya sama dengan X1 sama dengan 2, X sama dengan X2 sama dengan 0,Z, 0, Z sama dengan 4,8.
Kesimpulannya, the dose at the entry point form beam 1 is 20 kilohertz and the dose at the entry point for beam 2 is 0 kilohertz. So the entry this abs- absorbed by the healthy anatomy is 4.8 kilohertz. Oke, thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.